talbis dulu, nikah dulu atau mati dulu? Talbis itu tipu daya iblis. Tapi yang kalau nak pengurutan tuh nikah, mati, talbis. Kalau nak pengurutan nikah lo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menghadirkan kita di majelis yang mulia ini. Walaupun tadi ada beberapa kendala, ada yang lagi di luar, kayak tadi baru balik, mungkin Henry lagi ngaji tadi kan. Tapi kita harus sempatkan paling enggak untuk taklim kita. Jadi kita usahakan habis maghrib kita istiqomah untuk cari ilmu, sama-sama ta'lim wa ta'alum, belajar dan mengajar. Salawat beserta salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad telah mengantarkan kita dari alam yang jahiliyah, alam yang gelap, yang dahulunya alamnya itu zina dihalalkan, khamar dihalalkan, menjadi alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Adik Henry yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita bahas pada ba'datul maghrib ini, kita bahas bab tentang fikih, biar berurutan ya. Bab tentang fikih pernikahan. Allah Subhanahu wa taala telah menganjurkan kepada hamba Allah, setiap hamba Allah, setiap insan yang telah dalam keadaan mampu untuk menikah. Begitupun hadisnya dari baginda Muhammad SAW yang berbunyi, ya ma'syaras sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar faman lam yastati fa innahu aghaddu lil basar faman lam yastati fa alaihi bisawm. Kurang lebih kayak gitu. Kalau salah mungkin dikoreksi nanti ya. Ya ma'syaras sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar faman lam yastati fa alaihi bisawm. Kurang lebih kayak gitu bunyinya. Jadi kata baginda Nabi Muhammad, wahai para pemuda. Nabi Muhammad bukan nyebut orang tua. Pemuda ini batas waktunya tuh dari umur dia balik sekitar 17 sampai 18 lah kalau nggak salah ya. 17 atau 18 itu umur balik, sampai dia umur 30 tahun itu masih termasuk pemuda. Masih termasuk kuat karena umur itu umur produktif. Jadi hadirin ada Henry, kata Nabi, ya ma'syaras sabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa yang telah mampu untuk menikah, kata Nabi, nikahlah. Dan barang siapa yang belum mampu, maka tundukkan pandangan. Kalau belum mampu lagi, kata Nabi, hendaklah kalian berpuasa. Kalau seandainya kita mau nikah, ini kan kayak kakak-kakak kita ya kan, misalnya siapa Bang Bayu kan yang mau nikah. Nah, sebelum nikah Bang Bayu itu disunahkan dulu untuk menjaga pandangan, kata Nabi. Setelah dia menjaga pandangan, tapi masih rasa-rasanya itu masih susah untuk menjaga syahwatnya itu susah. Nah, kata Nabi, ada lagi jalan yang lain, yaitu puasa. Berbanyak puasa, entahkah itu puasa Senin Kamis atau puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud itu sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Kalau Senin Kamis ya jelas Senin dan Kamis. Jadi kita usaha untuk berpuasa. Karena apa puasa? Syahwat kita tuh agar terbendung kayak gimana. Ya mungkin ada syahwat kita waktu puasa tuh mungkin ada kan. Kuat, mungkin masih kuat. Ada yang orang puasa tuh kayak nggak puasa. Kuat orangnya kan. Ada. Nah, yang kayak gitu tuh ya dia puasa ada, dia puasa kuat misalnya kan.
tapi seenggaknya kan udah berusaha untuk menurunkan sedikit syahwatnya agar dia tidak terlalu tinggi hasrat untuk, maaf ngomong, berjima kayak gitu kan, untuk hal-hal yang telah masuk ke tahap suami istri. Jadi kata Nabi berpuasa. Ada juga orang yang memang kalau memang puasa dia jadi lemah. Nah, bangun tidur aja tidak, saking lemahnya tidur itu dari pagi sampai sore baru bangun. Orang puasa banyak itu, termasuk adalah dari beberapa orang yang di kawan abang lah, atau keluarga abang juga ada. Dia dari pagi sampai sore jam 5 lah baru bangun tidur. Setiap hampir puasa itu 30 hari kayak gitu terus. Jadi memang tidur itu sunnah, tidur itu memang bagus. Tapi kalau udah berlebihan, Allah nggak suka sama yang berlebihan. Termasuk dalam hal berdandan itu nggak boleh juga berlebihan. Tidur boleh, tapi secukupnya. Terus yang masuk ke tahap ini sesuai hadis tadi kata Nabi, untuk pemuda Nabi ingatkan kalau telah mampu dalam artian ada 4 ya. Mampu dalam, yang pertama itu mampu dalam jasad, yang kedua mampu dalam ruhani, yang ketiga mampu dalam materi, yang keempat mampu dalam mampu dalam mental. Karena nikah ini bukan perkara yang mudah lah ibarat itu. Kalau zaman Nabi memang mudah, karena maharnya nggak susah ya kan. Kalau mahar yang zaman sekarang ini susah mahar, cari calon susah, jangankan cari mahar, cari calon dulu kalau ada, baru kita rundingan mahar kayak gitu kan. Nah zaman sekarang ini masalahnya calonnya yang susah dicari. Calonnya susah dicari, pas dapat minta mahar yang tinggi pula harganya kan, mana mau nikah gitu. Nah itu kata Nabi, usahakan kalau udah pemuda kan yang memang itu sanggup, mampu, udah ada kerja dia misalnya kan, tamat kuliah dia udah punya kerja, jadi guru kan, itu kan udah mampu lah paling nggak kan, walaupun belum ada rumah. Ya seenggaknya dia untuk nutupi syahwat dia, karena syahwat itu penting lah, apalagi udah tamat kuliah. Nikah misalnya kan, terus sudah nikah dia sama-sama berjuang lah antara cewek dan cowoknya itu, suami dan istri itu. Karena ya gimana ya, kalau kita bilang nikah ini, kalau orang bilang takut orang nikah nih. Kenapa? Karena banyak yang ditakut itu kayak gini, padahal enggak loh. Memang nikah tuh ada yang enggak lemaknya, memang banyak yang enggak lemaknya nikah tuh. Cuman yang enaknya itu tuh banyak lagi, lebih banyak lagi daripada yang enggak enak nikah. Kata Nabi satu, nikah itu kunci rezeki. Nabi bilang nikah kunci rezeki. Nikah banyak, kurang lebih kata Nabi itu tuh jika kalian ingin membuka pintu rezeki kalian, maka salah satu pintunya adalah nikah, kata Nabi. Bukan berarti nikah terus itu nambah rezeki, nanti ngamuk pula bininya. Nikah sekali rezeki, kunci rezeki mah nikah lagi, jangan. Intinya nikah usahakan itu dalam keadaan yang perjanjian misalnya kan. Kalau seandainya bininya setuju untuk dipoligami ya ada apa, kalau tidak ya tidak masalah. Karena kita kan di zaman sekarang ini kan, kalau orang-orang poligami ini susah mau cari yang kayak Nabi itu. Orang Nabi poligami itu karena ya zaman dahulu itu memang mau menolong. Zaman sekarang susah kalau nak dibilang kayak gitu tuh. Kalau memang mau niat menolong, nikahin pemulung. Wanita-wanita pemulung yang nggak punya rumah itu baru boleh poligami. Tapi kalau nikahi wanitanya cantik, orang kaya juga, itu bukan poligami, bisa disebutkan itu malah kayak nafsu gitu. Jadi itulah, kita nggak usah bahas dulu poligami di sini kan, karena memang ya kalau abang sendiri bukan nggak setuju ya, nggak terlalu gitu. Tapi kalau seandainya ada ustadz yang bilang dia setuju poligami, ya bagus, tapi syaratnya harus adil.
itu untuk pemuda. Pernikahan itu kunci rezeki. Terus apa lagi ya? Astagfirullahaladzim. Banyak orang zaman sekarang nikah di umur yang relatif, kalau kata abang tuh udah tua, masuk 30 dia baru nikah, masuk 27 dia baru nikah. Dia gak akan merasakan muda bersama nanti kalau nikah di umur segitu. Gak akan lagi merasakan menua bersama, itu gak akan, karena dia udah tua, ya kan. Tapi kalau dia nikah di umur 22, nikah di umur 25, itu dia akan merasakan menua bersama dengan istrinya. Tapi kalau udah masuk 30 ke atas itu udah termasuk tua lah, udah termasuk, bukan tuanya, maksudnya itu udah termasuk ke area tengah-tengah ke lanjut umur gitu. Jadi usahakan untuk kita perbaikin agama kita. Yang pertama kata Nabi itu, kalau misalnya kita ingin nikah, yang harus kita perhatikan dari cewek itu ada 4. Yang pertama kata Nabi itu adalah hartanya. Perhatikan kata Nabi dalam melihat pasangan kita tuh, kalau wanita itu kalau cowok itu memandang wanitanya ada 4. Yang pertama harta, yang kedua kecantikan, yang ketiga keturunan, yang keempat agamanya. Kata Nabi, dan pilihlah yang paling terbaik, yaitu agamanya, kata Nabi. Bukan berarti karena hartanya yang pertama tadi kita harus pilih harta, bukan. Tapi kata Nabi di ujung hadisnya, baca hadis harus sampai habis, jangan setengah-setengah. Wali jamaliha, wali diniha, wali nasabiha, wali sabiha. Nah kata Nabi, pilih yang din, pilih yang agama untuk wanita. Kalau kita milih cantik, wanita itu akan tua, dia akan keriput, dia akan jadi nenek-nenek, nggak cantik lagi, hilang cinta kita. Kalau kita pilih harta akan habis, harta akan hangus. Kalau seandainya Allah kasih kita ujian kayak contoh kebakaran misalnya, habis harta kita, nggak punya lagi, jadi nggak cinta lagi sama dia. Itu kalau kita milih karena harta. Yang karena keturunan, saya mau nikah dia karena dia keturunan raja, saya mau nikah sama dia misalnya dia keturunan presiden, keturunan pejabat misalnya. Kalau kita milih karena itu, keturunan jabatan itu tuh berapa lama loh? 5 tahun cuman. Presiden tuh 5 tahun. Dia ada uang, iya, cuman dunia itu tuh dunia. Tapi kata Nabi, pilihlah agamanya. Kalau kalian pilih agamanya, insya Allah 3 ini akan ngikut. Harta, cantik, dan nasabnya akan bagus. Entah nasab dari pertama kali bakal bagusnya itu dari dia dan suaminya, atau memang dia udah keturunan nasabnya bagus. Kalau kita pilih agamanya bagus ya. Terus kalau misalnya yang agamanya bagusnya, udah otomatis dia bakal cantik. Cantik itu nggak harus dari muka, cantik itu relatifnya di dalam. Cantik hatinya itu baru cantik. Terus untuk harta, ya harta kita cari sama-sama. Kalau dia soleha, dia akan sabar. Suaminya miskin, misalnya hidupnya miskin, misalnya sederhana. Kalau dia soleha, dia bakal menerima padanya. Jadi kita akan kaya, merasa kaya karena kesolehan dia. Itu intinya. Terus yang untuk wanita memilih laki-laki itu pandang 2. Kata Nabi, pandang 2. Yang pertama akhlak, yang kedua agama. Ini udah satu paket ini. Jadi kalau wanita mau nikah, mau cari calon imam, itu harus cari akhlaknya baik, pintar orangnya, misalnya kan dia, misalnya seandainya dia kumlot ya kan di kampus, dia agamanya pintar, lulusan PAI misalnya kan, terus dia agamanya bagus, imam masjid, dia hafalannya banyak, ceramahnya bagus, terus dia sering dipanggil ke sana ke sini kan, diundang misalnya ceramah atau tilawah Quran, suaranya bagus juga. Nah kata Nabi, pilih itu akhlaknya. Akhlak itu contohnya, akhlak laki-laki bagus itu dia kalau misalnya ada masalah, dia nggak akan pernah terlalu berlarut-larut dalam masalahnya. Dia akan mencari solusi untuk masalahnya itu segera selesai. Nah, itu namanya akhlaknya bagus. Meski akhlak itu baru untuk dirinya sendiri, tapi kalau akhlaknya dengan orang lain, misalnya contoh dia ketemu sama calon mertua, dia tunduk, dia salam, dia baik lah,
Nggak harus sama calon mertua aja, sama orang-orang dia suka berbagi, suka sedekah di masjid, dia bukan marbot tapi dia bersih-bersih masjid misalnya kan. Nah itu contoh akhlakul karimah kata Nabi. Jadi pilih akhlak dan agama. Kalau yang untuk cowok, cewek milih cowok ya, itu pilih agama. Tapi kalau yang cewek tadi, yang cowok milih cewek, ada apa tadi? Yang pertama? Agama. Yang pertama itu harta. Yang kedua? Cantik. Nah, yang ketiga? Nasab. Nasab itu apa? Nasab. Nah, nasab itu keturunan. Yang keempat baru agama. Dan Nabi pilih yang keempat. Yang keempat itu agama. Itu cewek. Kalau cowok udah sepaket, akhlak dan agama. Karena orang beragama pasti berakhlak. Kalau kita pilih akhlak aja, dia misalnya ada sih yang orang misalnya kayak orang, maaf yang ngomong ya, orang non muslim lah. Orang non muslim kan dia ada yang akhlaknya baik tapi dia bukan Islam, jangan kita pilih karena kita nggak boleh nikah sama yang di luar Islam ya kan. Kecuali kalau nyong. Kecuali kalau dia mau diajak masuk Islam baru boleh. Nah, pilih agamanya tapi sepaket dengan akhlaknya. Kalau agamanya bagus, misalnya ilmunya bagus tapi akhlaknya nggak bagus, ya itu namanya ilmunya cuma nempel di sini, bukan di keperbuatan dia. Contoh misalnya dia ini seorang ustadz tapi sama ibu sama ayahnya dia kasar, nyegak misalnya. Nah itu jangan dipilih sama orang itu, berarti dia cuma ilmunya cuma di sini, nggak ada guna orang kayak gitu, orang bodoh, dia nggak punya adab. Terus itu dalam proses pemilihan laki-laki ya. Terus lanjut lagi kita ke masalah pernikahan. Ini sebelum pernikahan itu ada tahap yang namanya ta'aruf. Nah, setelah ta'aruf itu artinya pengenalan, pendekatan. Ta'aruf sama dia, ta'aruf sama keluarga dia, ta'aruf sama sahabat-sahabat dia, keluarganya yang lain juga yang jauh. Terus masuk ke tahap yang kedua yaitu khitbah. Khitbah ini artinya itu penguncian. Penguncian itu dalam artian dia berkomitmen tapi lama, dalam waktu yang agak jangkanya agak lama, itu khitbah. Dalam waktu jangka yang enggak sebentar kayak gitu. Misalnya dia nih seorang polisi dan istrinya seorang pramugari, misalnya calon istrinya seorang pramugari. Nah dia disunahkan untuk bertunangan dulu, khitbah dulu. Nah dia berkhitbah jadi agar mereka ini saling dikunci, supaya kalau misalnya wanitanya kalau dilamar orang itu tidak bisa, atau laki-lakinya mau melamar orang lain tidak bisa. Berarti memiliki ikatan. Khitbah itu kurang lebih memiliki ikatan dalam waktu jangka yang agak lama. Misalnya tadi polisi dia tugas setahun, ceweknya ini kan dia sering beristirahat, misalnya kan bulan-bulan misalnya. Jadi dia disunahkan untuk khitbah dulu. Nah setelah dia khitbah, kalau dia udah saling kunci supaya tidak diambil orang ya kan, misal takut diambil orang kan, misalnya untuk tahap lebih dalam lagi biar ini mengenalkan ke orang tua, yang cewek mengenalkan orang tua yang laki-laki mengenalkan ke orang tua yang perempuan misalnya. Nah tahap khitbah ini untuk saling penguncian biar tidak bisa dilamar. Sudah tuh baru masuk ke tahap yang agak lebih serius lagi, yaitu lamaran. Lamaran ini beda dengan khitbah. Kalau lamaran ini berasan, kalau bahasa orang kita nih, orang Bengkulu kan, berasan atau enggak kita ngandun. Nah, kalau bahasa Bengkulu ya, tapi kalau bahasa Indonesianya apa ya? Kita datang rame-rame ke rumah calon mempelai wanita. Kita berunding, membicarakan melamar, ya kan, memberikan cincin emas kepada anak ceweknya, dan ceweknya dan anak laki-lakinya diberikan juga cincinan. Nah, itu baru namanya lamaran. Itu ikatannya lebih tinggi lagi daripada ini khitbah. Apa perbedaan lamaran ke hantaran? Hantaran tuh kayak gimana contohnya? Ada yang ngata awalnya tuh lagi hantaran, malah kan hantaran. Apa bedanya lamaran ke hantaran? Mungkin sama. Sama dah. Mungkin sama. Abang kurang tahu juga hantaran itu apa ya. Mungkin sama. Karena kan Sama. pokoknya kuncinya kalau lamaran itu dia datang dengan keluarganya ke rumah cewek rame-rame. Oh, katanya tadi harus pakai cincin. Kalau emangnya apa artinya cincin? Sebagai tanda mahar. Kalau tidak ada, Ya, bisa diganti apa oke? bisa dicari dulu. Karena zaman Nabi juga nggak pakai cincin.
zaman Nabi, jangankan ini, Ali bin Abi Thalib itu maharnya bukan cincin. Ali bin Abi Thalib itu maharnya baju besi, kuda sama pedang. Mahar juga untuk Fatimah, untuk putrinya Baginda, bukan cincin. Tapi maksudnya itu kan kita kan ini di zaman sekarang ya kan, untuk tanda ya kan sebagai tunangan saya, lamaran saya. Nah, kayak gini kan ada foto nanti kan di buku nikah tuh kan, yang ceweknya kayak gini, cowoknya kayak gini kan. Itu sebagai tanda, atau sebagai bukti kalau dia ini udah dilamar. Nah, untuk lamarannya sama kayak khitbah, dia nggak boleh, kata Nabi, haram hukumnya melamar di atas lamaran orang lain. Misalnya ada ceweknya ini udah dilamar, tapi ada datang cowok lain lagi nak ngelamar lagi, itu cowoknya itu haram kata Nabi. Hal-hal yang haram itu Allah tidak suka. Bahkan kalau kita mengerjakan orang itu apa yang haram, itu bakal ya nauzubillah diazab di neraka. Contoh kita zina atau kita mabuk, itu kan haram. Kalau kita melakukannya apa? Maksiat ya kan? Nah, kayak gitu juga yang lamaran. Terus kalau ini kan selesaikan dulu lamarannya. Kalau tadi kan sudah saling pasang cincin, sudah saling janji suci, itu belum akad ya. Itu janji suci itu maksudnya dia berunding-runding ya kan, mau ceweknya tuh mau minta mahar berapa, minta berapa lah, berunding kan, misalnya kami sekeluarga insya Allah minta mahar kepada laki-lakinya cuma 10 juta, untuk acara pernikahan kita tanggung setengah-setengah kayak gitu misalnya kan. Nah, itu namanya berunding dalam lamaran. Nah, itu lebih tinggi lagi. Kalau lamaran ini udah ibaratnya itu tuh waktunya nggak boleh lama lamaran ini. Kalau ada sebagian ulama ngomong 4 bulan waktunya, ada sebagian ngomong cuma 40 hari lamaran. Itu ada sebagian ngomong yang berpendapat itu. Tak beda dengan khitbah. Khitbah ini dalam waktu yang lama. Karena khitbah ini kayak dikhususkan kayak orang yang misalnya yang berjihad dalam waktu jangka yang lama, atau orang yang polisi, pramugari kah yang belaut kayak gitu kan, itu disunahkan khitbah dulu baru lamaran. Atau yang kuliah kayak kita nih kan, nah, kita misalnya abang kan selesai 4 tahun ya kan, misalnya kan ini kan lah udah jalan setengah kan, selesai 4 tahun. Nah, selama karena kita takut kehilangan ini calon kita nih, ya kita khitbah aja nggak apa-apa. Kita khitbah ya kan, kita sampaikan, terus yang cewek ini bakal mengenalkan kita ke orang tua, kita kan bakal mengenal dia dengan orang tua juga, ya saling mengenalkan lah, dekat dengan keluarganya. Nanti kalau sudah waktunya pas baru masuk ke tahap lamaran. Sudah tahap lamaran ini masuk ke yang ketiga, akad nikah. Akad nikah ini janji yang paling suci, karena janjinya itu ya beda dengan ini. Kata Nabi, setan, iblis, laknatullah alaih, akan menangis sampai patah tulang karena melihat ada orang yang ijab kabul. Saya terima nikahnya Fulana binti Fulana dengan Fulana binti Fulan dengan seperangkat alat sholat dan mas kawin seberat bla bla bla, dibayar tunai sah. Pada saat itu setan akan patah tulangnya sambil nangis, kata Nabi. Karena pada saat itu ya setan tuh nggak suka loh kita melakukan kebaikan. Kalau misalnya kita mau sholat, itu setan tuh bakal ngalang-ngalang, kelak baik. Kayak itu juga nikah. Ujiannya banyak nanti itu sebelum nikah tuh. Ujiannya banyak, dia bakal nampakkan muka laki-lakinya buruk, misalnya muka ceweknya buruk, atau ujiannya tuh diulur waktu, misalnya untuk pertemuan ya kan, kita ketemuan yuk misalnya kan, kita ketemuan ini apa, misalnya mau memperkenalkan sama keluarga misalnya kan, itu diulur-ulur waktunya sama setan. Dia ulur. Nanti itu kita bahas di talbis yang apa, tentang bab penipuan setan di dalam pernikahan atau di dalam kehidupan dunia gitu. Itu bahas kita di talbis nanti ya. Ini sekarang masuk ke akad nikah, setan bakal patah tulang ketika akad nikah selesai, dia udah sah. Tanpa dia resepsi pun dia udah akad nikah, dia udah sah, udah boleh ngomong ya, udah boleh jima namanya. Udah boleh jima tuh hubungan suami istri. Nah, itu udah boleh dia kayak gitu. Kalau misalnya dia udah akad nikah, saya terima nikahnya dan dibilang sah, itu udah boleh. Malamnya misalnya udah itu dia ngomong, itu malamnya dia main misalnya, udah boleh, udah sah, udah istrinya itu. Baik. Itu kebanyakan zaman sekarang tuh orang ijab kabul, hanya itulah itu. Nah, itu
Apa cak mana dalam Islam hukumnya tuh? Apakah harus tunggu kelahiran dulu baru jak kabul apa cak mana? Harus tunggu lahir dulu, harus tunggu anaknya lahir dan selama masa iddahnya 40 hari baru dinikahkan. Kalau misalnya lagi dalam keadaan ngomong hamil terus dia nikah, nikahnya tidak sah. Nikahnya tidak sah, terus pas anaknya lahir 40 hari masa iddahnya baru nikah lagi. Harus 2 kali dia nikah. Apakah ikut cak ikut kok ada hadisnya apa cak? Ada, Nabi yang bilang. Itu dalam fikih Sunan Sayyid Sabiq namanya. Fikih Sunnah Sayyid Sabiq. Itu beliau menjelaskan kalau misalnya maaf ngomong ada yang udah nikah tapi dalam keadaan hamil, itu nikahnya nggak sah dia bilang. Nah, dia bilang nikahnya nggak sah tuh karena memang jelas kan wanita itu kan dalam keadaan hamil tidak boleh dinikahi, dan wanita dalam keadaan di idah itu tidak boleh juga dinikahi kata Nabi. Nah, jadi harus tunggu selesai dia hamil, melahirkan, terus punya anak masa idahnya 40 hari baru dia boleh dinikahkan. Tapi kalau dia nikah selama di masa hamil, nanti nikahnya ulang lagi aja. Oh, Akan nikah baik. nikahnya ulang lagi. Nah, akan nikah Oh, baik. gitu. Ya, akan nikah baik. Tidak perlu resepsi lagi, tidak perlu. Nikahnya diulang lagi setelah 40 hari masa idah. Nikahnya itu maksudnya itu akad nikah. Saya terima nikahnya itu diulang lagi. Tapi kalau misalnya untuk resepsinya kalau tidak ada duit lagi ya tidak usah diulang lagi, tak apa. Sudah itu ada yang ngecek juga. Misalnya kalanya lah itu duluan, anaknya tuh perempuan. Nah, laki-laki tidak bisa jadi wali anaknya pas nikah, apa kan gitu. Betul. Kata Nabi, kasihan lah pokoknya ya kalau misalnya ada maaf ngomong anak dari hasil kayak gitu. Itu kata Nabi dia tidak bisa memakai bin dari ayahnya. Termasuk cowok, cewek cowok. Oh, cowok. Cewek cowok, siapapun yang lahir, cewek atau cowok, itu dia tidak bisa karena mereka berdua itu kan pakai bin ayahnya. Dia tidak akan bisa pakai bin ayahnya, harta waris tidak akan dapat. Walaupun 1% pun. Itu hukum dalam Islam. Ya, Nabi yang menjelaskan, kata Nabi tidak boleh. Itulah sedihnya. Jadi dia siapa yang bakal jadi ahli warisnya, datuknya boleh. Atau paman boleh. Kakak. Nah, kakaknya boleh, tapi ayahnya tidak boleh. Misalnya dia nikah, ayahnya itu jadi bukan saksi apa yang salam itu tidak boleh. Ayahnya harus orang lain, karena ayahnya itu bukan wali sah dia. Ibaratnya itu gimana? Karena ya itu tadi resiko dari hamil di luar itu kan. Jadi setelah masuk ke akad nikah kita masuk yang terakhir yaitu resepsi. Resepsi ini kata Nabi itu menyunahkan kepada umatnya ketika sudah akad nikah itu untuk digelar acara supaya orang tahu kalau dia udah nikah. Kalau nggak digelar acara, misalnya dia kan akad nikah cuman dia dengan keluarga aja kan, akad nikah tuh kan nggak ada undang yang lain. Tiba-tiba kita ngelihat dia duduk berdua sama cewek atau misalnya di kamar kan, otomatis pikiran orang lah bakalan melayang-layang lah, ya kan? Kalau acaranya cuma di kampung, Tidak apa-apa. Zaman kita sekarang ya udah canggih, ya. Misalnya kita tidak ada duit, ya kan, kita adakan resepsi sederhana, misalnya kan tidak bisa ngundang orang banyak, tidak ada duit lah karena makanan dikit, ya kan. Tidak apa-apa, tapi kita zaman udah canggih, kita bisa share kalau kita tuh udah nikah, share ke Facebook, ke Instagram, ke Twitter, kemana aja kita share, ke YouTube. Kalau nak ke YouTube juga kita share, supaya orang tahu kalau itu istri halal dia, pasangan halal, udah halal buat saya ibaratnya itu kan. Tapi kalau kita enggak, intinya sunnahnya itu tuh disebarluaskan. Tapi kalau enggak disebarluaskan ya bahaya juga kan. Ya mungkin itulah. Kalau yang ditanyakan masih agak lama dikit aja. Nama. kayaknya dong. Terus apa? Itu pakai cincin tadi apa namanya? Iya, tunangan, Tunangan. lamaran, khidbah, Oh itu tando ya. Tando. Dan tuh mahar tuh beda lagi. mahar. Sebenarnya cincin termasuk mahar lah. Oh mahar. Kalau Kalau- duit tadi itu maksudnya apa? Hah? Duit uang. Ya mahar juga. Mahar. Karena cewek tidak mungkin maharnya cuma cincin aja.
pasti dia minta duit juga. Karena ya kalau ada cewek yang cuma minta cincin emas aja ya tidak apa. Bahkan ada orang nikah cuma minta surah Ar-Rahman. Ada yang minta kayak gitu aja maharnya. Saya tidak meminta lebih untuk kamu, saya nggak memberatkan kamu. Ada sahabat Nabi malah dia cuma diminta tuh maharnya cuma ini apa surah Al-Ikhlas. Sahabat Nabi. Oh misalnya Tina tuh minta Iko uangnya sekian kayak surah Ar-Rahman cerita. Boleh. Nyonya misalnya minta apa maharnya cincin dan ini. Misalnya itu uang sekian atau ada cincin atau itu loh itu. Itu ada yang seperangkat sholat itu macam mana masuk? Ada apa? Oh mahar juga. Kalau selain seperangkat sholat cuma hanya kecek lah tuh. Tidak usah dikecek perangkat sholatnya. Misalnya saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan emas kawin sebesar berapa misalnya nih kan 5 gram dan uang sebesar 10 juta dibayar tunai. Surah Rahman ada dikecek. Kalau surah Ar-Rahman tidak usah. Kalau misalnya dikecek. Dan surah Ar-Rahman dari 1 sampai habis dibayar tunai. Nah, setelah itu baru dia baca surah Ar-Rahman lah. Kalau maharnya dibayar kredit boleh nggak? Boleh. Misalnya saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan misalnya uang sebesar 10 juta dibayar setengah misalnya. Oh suami itu tidak boleh makan mahar tuh. Tidak boleh, itu hak istri. Bukan tidak boleh, maksudnya itu tuh harus izin. Misalnya itu kan 10 juta kan, dikasih sama istri. Kita ngambil baik, tidak boleh, itu haram. Itulah hak ini tuh ya. Itulah jadi hak cewek. Karena duit istri belum tentu duit suami ya. Ya betul. Kecuali kalau ada izin ya. Duit suami itu jadi haknya istri juga. Karena suami punya kewajiban untuk menafkahi istri dan anak-anak. Jadi duit suami buat istri. Tapi duit istri, hasil jerih payah istri itu tidak ada hak suami sedikit pun. Kecuali kalau istrinya meridhohkan, jatuhnya istrinya bersedekah untuk suaminya, bukan itu hak suami. Contoh. Tidak ada kewajiban istri itu. Contoh, kayak misalnya ada seorang ya kan, ini istrinya yang bekerja tapi duit istrinya diambil. Ya mungkin ini udah azannya. Kita tutup dulu majelis kita dengan kifaratul majelis. Subhanakallah wa billahi fisabilillah, astagfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.